Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel saya, Lili Indarsari, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang prinsip perancangan tampilan. Ada beberapa hal di dalam prinsip desain antarmuka, karena perancangan desain antarmuka ini merefleksikan model dari mental user sehingga bisa mengkombinasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilannya menarik seorang pengguna, apalagi dia usernya user baru, sehingga dengan adanya daya tarik di awal, orang itu bisa untuk mencoba atau misalnya penasaran terhadap program atau aplikasi yang ingin dibukanya atau yang ingin dilihat di dalam suatu tampilan layar yang ada di hadapan matanya. Ada beberapa hal di dalam dokumentasi rancangan yang bisa dikerjakan pada prinsip perancangan tampilan. Ada beberapa caranya, yaitu membuat sketsa pada kertas atau merancang sketch-nya bagaimana sehingga tampilan yang dihasilkan bisa maksimal dan sesuai dengan keinginan si pengguna. Kedua, menggunakan piranti prototype GUI. Kenapa GUI? GUI ini masih singkatan dari Graphical User Interface. Karena rata-rata aplikasi saat ini yaitu sudah atau semuanya sudah Object Oriented Programming. Yang ketiga, menuliskan tekstual yang menjelaskan tentang kaitan antara satu jendela dengan jendela yang lainnya. Dan keempat, menggunakan piranti bantu biasanya disebut sebagai CAS, Computer Aided Software Engineering. Ada beberapa hal di dalam merancang konsep antarmuka atau user interface. Beberapa prinsip ini harus memperhatikan karakteristik dari kedua belah pihak, baik manusianya ataupun komputernya. Di sini ada user compatibility, product compatibility, task compatibility, ada workflow compatibility, konsistensi, familiarity. Familiarity ini berhubungan dengan biasanya icon-icon yang misalnya sudah familiar dan sudah sering digunakan oleh si user. Contoh misalnya icon yang sangat dikenal atau sering digunakan adalah tombol disket pada Windows, baik di Microsoft Office, Word, PowerPoint. Tombol disket digunakan sebagai untuk media penyimpanan atau menyimpan data. Ada lagi yang namanya explicit and implied action, kemudian feedback and communication. Maksudnya di sini adalah adanya komunikasi timbal balik antara si user dengan si komputer. Sehingga kalau si user melakukan suatu kesalahan, akan langsung diberitahukan di dalam aplikasi tersebut. Itunya adalah ada feedback dan communication. Aesthetic integrity, kemudian simplicity, maksudnya simple atau tidak di dalam aplikasi tersebut untuk digunakan oleh user. Direct manipulation, kemudian adanya kontrol, kemudian WYSI, WYG, what you see is what you get. Prinsip utama lainnya di dalam mendesain antarmuka adalah adanya flexibility, yaitu fleksibel di dalam penggunaan tools-tools yang ada di dalam suatu aplikasi, responsif, kemudian invisible terhadap teknologi yang ada, robustness terhadap pencerahan, pengaturan warna, dan lain sebagainya. Adanya protection di dalam aplikasi tersebut, apakah aplikasi tersebut aman dan mudah untuk digunakan oleh usernya. Kemudian adanya ease of learning and ease of use. Beberapa hal di dalam mengambil keputusan untuk mendesain, biasanya aplikasi yang semakin besar akan menjadi semakin lambat.
karena aplikasinya besar dan pastinya kompleks. User interface pada aplikasinya semakin kompleks akan mengakibatkan biasanya lambat di dalam proses data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru akan menjadi lama. Kemudian adanya dokumentasi, aplikasi, dan dokumen help yang jauh lebih melebar dan bisa membantu si user. Pastinya ada resiko di dalam efek pada fitur-fitur yang ada di suatu desain. Perancangan tampilan. Di dalam perancangan tampilan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk keperluan khusus dengan penggunaan yang khusus pula, seperti misalnya special purpose software, maksudnya hanya software-software tertentu yang dipakai di dalam aplikasi atau perusahaan-perusahaan. Kemudian program aplikasi yang akan digunakan oleh banyak orang atau generic purpose software, karena ini berhubungan dengan public software. Contoh misalnya, kalau orang menggunakan Windows dengan Microsoft-nya, baik itu Word, Excel, dan PowerPoint, pastinya sudah merupakan umum atau sering digunakan oleh masyarakat banyak. Ada beberapa prinsip dan petunjuk di dalam perancangan. Antarmuka pengguna secara alami terbagi menjadi 4, yaitu adanya model pengguna, kemudian bahasa perintah yang digunakannya, umpan balik, dan penampilan informasi. Beberapa urutan perancangan di dalam merancang tampilan user interface yaitu harus bisa memilih ragam dialog yang akan digunakan, perancangan struktur dialognya seperti apa, kemudian merancang format pesannya bagaimana sehingga pesan ini bisa disampaikan oleh si user dari aplikasi yang dibuat oleh programmer. Perancangan penanganan kesalahan jika melakukan kesalahan atau sintak yang terjadi di dalam aplikasi tersebut dan bagaimana merancang struktur datanya. Adapun beberapa perancangan tampilan berbasis teks biasanya digunakan untuk mengetahui atau diperoleh tata letak tampilan sehingga dia memiliki kualitas yang tinggi. Beberapa faktornya antara lain adalah urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan adanya kesederhanaan. Untuk berbasis GUI atau berbasis grafis, biasanya ini lebih fleksibel karena desainnya ini bisa dirasakan langsung oleh perancang ataupun si usernya. 5 faktor yang diperlukan di dalam mendesain grafis atau berbasis grafis antara lain ilusi pada objek-objeknya, urutan visual dan fokus pengguna, struktur internalnya seperti apa, kosakata, dan kesesuaian dengan media yang akan dibuatnya. Demikianlah materi MK kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya, Lili Indarsari. Terima kasih.